Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian malam hari ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah tawassulan bi hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jami'il awliya wal anbiya wa syuhada wa sholihin wa ila jami'i masyayikhina khususan khasatan hadratil muallif bi hadzal kitab Syekh Zainuddin Al-Malibari wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina. Summa ila hadrati jami'i masyayikhina al-muassisin wa pesantren Boyo Hadratus Syekh Abdul Karim Bapak Resuli Dahlan Resuli Muhammad Resuli wa hadrati abaina wa ummahatina syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kesunatan ziarah kubur, ya. Ada beberapa masalah-masalah di dalamnya, baik itu yang sepakat maupun yang kontroversi, ya. Secara garis besarnya bahwa hari kubur atau ziarah kubur itu hukumnya sunnah kecuali bagi wanita. Ini ada beberapa hal yang harus diketahui. Kira-kira ketika ziarah kubur itu dilaksanakan oleh kaum wanita, ibu-ibu, apakah ada dalil yang menyatakan kesunatannya sama seperti laki-laki? Nah, ini yang kita akan bahas insyaallah malam ini. Qauluhu la li'unsa tasrihun bil mafhumi, menjelaskan tentang sesuatu yang dipahami. Wa mithluha al-khunsa, termasuk diantara yang tidak diperkenankan atau yang hukumnya makruh adalah banci tulen, itu makruh hukumnya melaksanakan ziarah kubur. Fatukrahu az-ziyaratu. Alasannya kenapa? Li'annaha madinatun bi talabi bukaihinna wa raf'i aswatihinna. Karena wanita itu madinatun bi talabi bukaihinna, merupakan sasaran daripada persangkaan, ya, zon Madinah, tempat persangkaan litolak dibukaina untuk menuntut adanya tangisan, ya, bukaina, tangisannya wanita. Jadi kenapa wanita itu dimakruhkan? Karena wanita itu gampang nangisnya, Waroh di aswatihinna, dan mengeraskan suaranya. Ini menjadi madinatul fitnah. Jadi kalau ziarah yang tidak menimbulkan fitnah berarti tidak apa-apa.
Ya. Jadi fitnah itu apa sih? Fitnah itu ketika wanita mengeraskan suaranya, lalu kemudian kaum laki-laki menjadi tergoda. Nah, itu fitnah. Ya. Apalagi suaranya mendayu-dayu, ya. Suaranya itu bikin ada kaum laki-laki yang kemudian berhasrat. Nah, itu yang jadi masalah. Lima fihinna min raqqatil qalbi. Kenapa itu gampang nangis gitu kan? Wanita itu gampang nangis, gampang mengeluarkan suara, yang mengeraskan suaranya pada saat menangis. Karena di dalam diri wanita itu ada kelembutan hati. Wanita itu diciptakan lembut sehingga gampang gampang tersulut kesedihannya, gampang tersulut kesedihannya sehingga gampang nangis. Wa kathratil jazai, dan banyak meratapnya, ya. Nah, ini wakil ihtimalil masaibi, dan sedikit, ya, wanita itu bisa menanggung musibah. Kebanyakan yaitu tadi tidak tahan, sehingga ada larangan itu karena ada alasan-alasan itu. Secara otomatis kalau tidak ada alasan-alasan itu, dia tegar, dia sabar, dia tidak gampang berurai air mata, tidak gampang juga teriak-teriak, nangis, tidak gampang juga sambat, ya, sambat. Nah, itu berarti no problem, gak ada masalah, karena alasan makruhnya itu. Kalau tidak begitu ya tidak masalah. Misalnya tidak menimbulkan fitnah, dia ziarah sewajarnya, dia ziarah, itu tidak ada masalah. Kalau wa inna ma lam tahrum li'annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin taqi ala qabri syadiyatiha. Jadi kenapa hukumnya hanya makruh, tidak haram gitu kan? Kenapa tidak haram? Karena Rasulullah SAW itu pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan anaknya, ya, kuburan anaknya. Nah, dan Rasulullah tidak melarang itu. Nah, makanya larangannya menjadi makruh karena Rasul pernah menyaksikan ada seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan anaknya, dan Rasul mendiamkan. Faqala laha ittaqillaha wasbiri. Rasul hanya berpesan, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, gitu. Jadi tidak melarang, tapi wasiat takwa dan wasiat untuk sabar. Tani idza ziyaratu haraman lanaha anha. Kalau memang ziarah bagi wanita itu dilarang, diharamkan, maka pasti Rasulullah melarang wanita itu. Buktinya Rasulullah tidak melarang. Jadi satu, alasan makruh ketika ada elat, ya. Makruh ketika alasannya tadi itu disebutkan, ya, madinatul litolak dibukain, ada tuntutan, ya, menangis, gampangnya berlinang air mata gitu kan, kemudian mengeraskan suaranya, nah, kemudian mengeraskan suaranya karena wanita itu gampang tersulut keprihatinannya atau kesedihannya karena memiliki hati yang riqoh, yang halus. Nah, kemudian kenapa tidak diharamkan? Nah, karena alasannya tadi itu, Rasulullah pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan anaknya, gitu. Dan Rasul hanya berpesan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabar. Muttafaqun alaih. Ini hadis Imam Bukhari, Imam Muslim. Wali khabari Aisyah radhiyallahu anha qala, dan karena ada hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu kaifa aqulu ya Rasulullah. Sayyidatina Aisyah, Siti Aisyah, istri Rasulullah itu pernah bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus saya baca ketika ziarah kubur?
Berarti kan Siti Aisyah ziarah kubur. Ya, buktinya apa? Buktinya Siti Aisyah minta diajarkan apa yang dibaca ketika ziarah kubur. Jadi makanya jangan langsung mencela. Ada perempuan, ibu ziarah, misalnya langsung dilarang. Ya, jangan begitu. Ya, jangan begitu. Tidak haram mutlak, tidak makruh. Ya. Tapi kalau ada alasan-alasan tertentu, makruhnya berarti kan menjadi hilang. Ya. Kemudian apa? Dasarnya Siti Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah tentang bacaan apa yang harus dibaca ketika ziarah kubur. Maka Rasulullah mengajarkan kalimatnya, quli assalamu ala ahli dar. Katakanlah wahai Aisyah, selamatan bagi ahli dar, ahli penduduk kuburan, ya. Ahli penduduk alam kubur, minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang ini mukmin dan orang muslim, wa yarhamullahul mustaqdimin, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang terdahulu, ya, wal mustakhirin, dan orang-orang yang akhir. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah nanti akan menyusul. Jadi itulah yang kalimat yang dibaca atau yang biasa dibaca oleh kita, ya. Assalamu alayka ya ahlad diyar daru qaubil mu'minin antum lana salahun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu doa ketika masuk ke tempat pemakaman. Wa mahalu dzalika haitsu lam yatarattab ala khurujiha fitnatun. Nah, hukum bolehnya tersebut adalah sekiranya tidak terjadi ketika keluar untuk berziarah bagi wanita itu ada fitnah. Berarti kalau ada fitnah, hukumnya jadi haram karena fitnahnya itu. Nah, jadi itu sebenarnya bukan secara langsung dari sisi ziarahnya, tetapi akibat dari ziarah karena dia tidak melakukan hal-hal yang sesuai dengan tuntunan. Ada orang mau berziarah tak bersolek misalnya, mau ziarah malah dandannya sampai menor gitu, semua dipakai atributnya. Seperti itu bagaimana ya? Kalau yang dia lakukan itu bisa menimbulkan fitnah, apalagi janda, Pak, wah kan repot ini. Yang ziarah janda, dan dananya udah. Nah ini jadi bukan ziarahnya, tetapi efek dari apa yang dia lakukan untuk hanya sekedar ziarah lalu kemudian memakai perhiasan ataupun dandanan yang melampaui batas, gitu ya. Makanya di sini wa illa fala syakka fi tahrim, kalau tidak maka berarti tidak ada keraguan tentang hukum haramnya, hukumnya menjadi haram. Ada jenazah, oh aduh kita urus. Oh lagi di kapan? Belum selesai. Oh. Nah, jadi kalau tidak ada alasan tadi itu, maka fala syakka fi tahrim, hukumnya menjadi haram. Nah, keharamannya itu bukan karena ziarahnya, tapi karena fitnahnya, maka di sini wa yuhmalu ala dzalika al-khabar as-sahih, ya. Dalam hal ini maka terbuatlah sebuah dalil, yaitu hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu zuwaratil qubur, Allah melaknat kepada wanita-wanita yang berziarah kubur. Nah, hadis ini tentunya bukan nggak ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu tadi wanita-wanita yang berziarah tetapi menimbulkan fitnah. Haramnya dari sisi apa? Fitnah. Nah, kalau dilihat dari dasar-dasarnya Siti Aisyah ziarah, ada wanita ziarah ke makam, lalu kemudian Rasulullah tidak
mengusir atau tidak melarangnya, tapi malah mendoakan. Nah, ini kan berarti ada kebolehan di situ, ya, ada kebolehan di situ. Nah, larangan-larangan yang sampai menjurus kepada haram sehingga mendapatkan laknat itu ketika memang dia melakukannya tidak menjaga diri, sehingga keberadaannya pada saat melakukan ziarah itu menimbulkan fitnah tersebut. Ya janda pak, gimana coba ziarah bersama dengan yang lain, itu kan jadi laki-laki kan semangat kan, tahlilnya aja kencang sekali, karena yang bareng ziarah itu ya jandanya ikut. Lanjutkan. Nah, yusannu laha ziyaratu qubrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disunatkan bagi wanita nih ziarah ke makam Rasul. Ziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'duhum, berkata sairul anbiya wal ulama. Sebagian ulama mengatakan begitu juga sunnah berziarah ke makam para nabi, para ulama. Wanita boleh, ya, para wali, ya, wanita boleh. Wal auliya wa yusannu kama nassa alaihi ayyaqra minal qur'ani ma tayassara alal qabri. Dan disunatkan sebagaimana nas, ya, keterangan penjelasan tentang hal tersebut adalah membaca ma tayassara minal qur'an, sesuatu yang mudah diucapkan atau mudah dibaca daripada Al-Quran, Yasin misalnya, itu yang mudah untuk dibaca. Fayad'u lahu mustaqbilan lil qiblati, fayad'u lahu, dan mendoakan untuk mayit mustaqbilan lil qiblati, sedaya menghadap ke arah kiblat. Nah, ini di sini kita bedah dan syarahnya. Lima warada anna man zara qabra walidayhi aw ahadihima faqra'a indahu yasin wal qur'anil hakim ghufira lahu bi adadi dzalika ayatan aw harfan. Karena ada hadis yang bunyinya begini: barang siapa berziarah ke makam atau ke kuburan kedua orang tuanya atau salah satunya, ya, kemudian dia membaca surat Yasin di sisinya, Yasin wal Qur'anil Hakim, maka apa? Ghufira lahu bi adadi dzalika ayatan aw arfa, maka mayit tersebut diampuni dosanya, diampuni sejumlah ayat yang dibaca ataupun huruf yang diucapkan. Sejumlah itulah mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Imam Ahmad bin Hanbal annahu qala idza dakhaltumul maqabir faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Ikhlas wal Mu'awwidzatain. Ini dasar tahlilan, Pak. Kenapa kita tahlilan, baca Al-Ikhlas, baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini dasarnya adalah Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu berkata, ketika kalian masuk ke area kuburan, ya, artinya berziarah kubur, maka bacalah pertama Fatihatul Kitab, baca surat Fatihah, kemudian wal Ikhlas, baca surat Qul wal Mu'awwidzatain, baca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Waj'alu thawaba dzalika li ahlil maqabir, dan jadikan pahala apa yang dibaca itu untuk ahli kubur, ya, untuk ahli kubur. Fa innahu yasilu ilaihi, maka sungguh itu bacaannya, pahalanya yasilu ilaihim, sampai kepada ahli kubur, sampai kepada ahli kubur. Fal ikhtiyar ayyakul al-qari ba'da faraghi Allah ma'afil tababa ma qara'nahu ila bulan bil bulan. Nah, maka supaya gitu ya, ya, ikhtiarnya, usaha kita, upaya kita agar bisa sampai itu hendaknya qari, ya, orang yang membaca tahlil itu di doanya itu ada kalimat itu Allahumma ausil
wa taqabbal sababa ma qara'nahu ya ila bulan di bulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang aku baca untuk bulan di bulan. Sebutkan Allahumma ausil sababa ma qara'nahu ila, sebutkan siapa? Bulan-bulan. Jadi apa yang dibaca itu mulai Fatihahnya ya, kulhunya, muawwidzatnya, falak binas, dan bacaan-bacaan yang lain ya, itu agar bisa sampai kepada ahli kubur. Jadi ini ada hikayat ya. Sebagian ulama itu menceritakan ada seorang laki-laki yang bermimpi, Pak. Memimpikan ahli kubur pada sebagian dari pemakaman atau kuburan. Mereka keluar, Pak, keluar dari liang kuburnya, naik ke atas liang kuburnya ya. Ila zahiril maqbarah, zahirnya atau keluar bagian luarnya apa? Kuburan. Wa idzan bihim yaltaqituna syai'an ma yadrimah. Setelah keluar dari kuburnya, mereka itu mencari sesuatu yang dia lihat ya. Apa itu? Ajab itu bidalik. Aku heran dengan apa yang dilakukan oleh mayit-mayit itu. Dia naik ke permukaan lalu kemudian mencari sesuatu. Begitu mencari sesuatu, wara'aitu rajulan minhum jalisan la yaltaqitu ma'ahum syai'an. Tapi aku melihat ada seorang dari mereka ya, mayit-mayit yang naik ke atas itu, ada seorang yang sedang duduk dan tidak mencari apa-apa. La yaltaqitu ma'ahum syai'an. Padahal itu ma'aminu wasalu. Aku tanya sama orang tadi yang tidak, yang baik mencari sesuatu, dia malah tidak melakukan apapun. Malladzi yaltaqitu haula'i, apa yang dicari oleh mereka? Faqala yaltaqitu nama yahdi ilaihimul muslimun. Yang pada nyari-nyari itu, yang dicari apa ternyata? Yang dicari adalah sesuatu yang dihadiahkan oleh orang-orang muslim, bacaan tahlil, bacaan Fatihah ya, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu yang dicari oleh mereka. Maka min qiraatil Quran wa shadaqat wa du'a, di antaranya adalah qiraah, bacaan Al-Quran, sedekah, doa. Faqala faqultu lahu falima lam taltaqit anta ma'ahum, kenapa kamu tidak mencari sesuatu seperti mereka gitu. Yang lain kan sibuk mencari pahala yang dikirimkan oleh orang yang hidup kepada yang sudah meninggal. Ini ada satu orang yang santai, dia nggak nyari-nyari, Pak, nggak nyari-nyari. Yang lain sibuk nyari. Qala ana buniyun an dzalik, aku sudah cukup, jadi nggak perlu nyari gitu, aku sudah cukup. Waktu beraisain anta buniyun, qala fi khutmatin yaqra'uha wa yahdiha ila kulli yaumin waladi yaumin waladi yabi'u zalabiyah fi suqil fulani walamma stayqatu dhahabtu ila suq haitsu dzakara haitsu dzukira wa idza sabun yabi'u zalabiyah wa yuharriku syafataihi. Aku juga isain haraka syafataiha wala aqra'ul qur'an wa ahdiyahu ila walidi. Jadi ini orang ini sungguh merasa cukup. Kenapa merasa cukup? Dia bilang begini, saya punya anak, anaknya dagang kue di pasar Anduk, dan selama
rupanya selama berjualan itu lidahnya, lisannya tidak pernah berhenti membacakan ayat Al-Quran, membacakan zikir, ya, membacakan kalimat-kalimat thayyibah dan dihadiahkan kepada aku. Gak berhenti, lisannya terus bacain untuk bapaknya, untuk orang tuanya. Makanya dia merasa bahwa saya cukup, gak perlu nyari-nyari. Di saat yang lain itu sibuk mencari, mana nih hadiah Fatihah untuk saya, mana nih hadiah surat Al-Ikhlas untuk saya, mana nih hadiah Mu'awwidzatain untuk saya, mana hadiah La ilaha illallah, mana hadiah zikir. Dia nyari sibuk gelimpungan, sementara dia santai gitu, enggak nyari-nyari. Dan ditanya, oh, saya cukup gitu, jawabannya saya cukup. Dia ngaku bahwa anaknya itu ternyata adalah anak yang rajin mengirimkan Fatihah, mengirimkan ayat Al-Quran untuk orang tuanya gitu. Aqra'ul Qur'ana wa ahdiyahu ila walidi fi qabri. Aku selalu membaca Quran dan aku hadiahkan untuk orang tuaku di kuburan, di alam kubur. Nah itu manfaatnya. Qala falabistu muddatan minaz zaman summa ra'aitul mauta qad kharaju minal qubur wa idza birrajuli allati kana la yaltaqitu sara yaltaqitu. Pada waktu-waktu kemudian, ya, aku mimpi yang sama. Ketika ahli kubur itu bangkit dari kuburnya, naik ke atas mencari sesuatu, ini orang yang tadinya bilang saya cukup, ternyata ikut nyari, Pak. Tadinya padahal sudah merasa cukup, akhirnya sibuk nyari, ya, nyari sesuatu. Nah, gitu. Wa idzan birrajulil ladzi kana itu soro yang tak itu pas waktu wa ta'ajabtu min dzalik thumma dhahabtu ila suq la li ata'arrafu khabar waladihi fa wajadtuhu mata. Bangun akhirnya dia bangun dari tidurnya. Nah, penasaran ada apa nih? Kenapa tadi mayit laki-laki satu itu yang tadinya sudah merasa cukup kok tiba-tiba sibuk mencari sesuatu, mencari hadiah yang dikirimkan oleh orang-orang muslim kepadanya, yang tadinya dia merasa cukup. Apa sih yang terjadi, bagaimana? Akhirnya dia ke pasar lagi, Pak, nyari anaknya tadi yang jualan, yang lisannya nggak pernah berhenti baca Quran untuk ayahnya. Ternyata anaknya wafat. Karena anaknya wafat, maka berarti putus kan. Yang biasa dikirim setiap hari, dia tidak lagi mendapatkan kiriman. Nah, jadi begitulah kondisinya, ya, kondisinya seperti itu. Nah, kalau kita punya anak soleh itu beruntung banget, ya. Beruntungnya kenapa? Ya, kita kan selalu didoakan oleh anak kita, dibacakan Fatihah, dibacakan tahlil, dibacakan apa saja yang bagus, ya, ayat kursi, dibacakan Al-Quran, dihadiahkan pahalanya untuk orang tua, ya. Dan itu orang yang beruntung banget. Sekarang ini kita selalu berpikir materialistis. Anak yang penting tamat bisa kerja, mau bisa baca Quran kayak nggak bisa baca Quran kayak bodo amat, yang penting tamat bisa kerja. Akhirnya bisa kerja, Pak, tapi nggak pernah ngirim doa sama orang tua, nggak pernah bacain Quran yang dihadiahkan untuk orang tua itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan sekarang ini. Ternyata memang penting sekali. Kita jangan melihat sekarang itu yang menang orang kaya, ya. Sekarang yang menang orang kaya, yang punya duit, yang mulia orang kaya sekarang, gitu kan. Nah, sehingga
Sehingga bagaimana cara mendidik anak? Ya supaya jadi orang kaya, tamat, dapat kerja, duitnya banyak, nggak memikirkan anaknya bisa apa yang bisa dikirimkan. Kalau orang tuanya wafat itu nanti anak mau ngirimin apa? Karena yaitu tadi sifat materialistis itu ya yang menyebabkan lupa ya. Maka harus ada keseimbangan. Anak kita itu jangan cuma sekolah saja, tapi tidak dipikirkan bagaimana dia memahami agama. Memahami agama itu penting karena kelak yang dibutuhkan oleh kita saat kita berada di alam kubur adalah bagaimana anak kita bisa mengirimkan doa, mengirimkan Al-Quran, mengirimkan apapun yang dibaca oleh kita. Fayaqulu fa'aqibal qira'ah yusannu ayat walil majid roja'an ijabah di anak doa ayat fa'ul majid bahwa aqibal qira'ah aqrabu ila ijabah wa sayati bi babil wasyati kalamun fi husuli thawabi doa wal qira'ah lil majid insyaallah mustaqbilan lil qiblah halam min fa'il yaqu ayatu hala qawli da'i mustaqbilan lil qiblah wa ibaratul mu'min wa doa yastaqbilul qiblah wa yuqallu khurasaniyun istiqbal wajhil mayyit. Jadi di sini ada dua pandangan ya Pak, ada dua pendapat ulama. Menurut ulama Khurasan itu membaca doanya menghadap ke wajahnya mayit ya, membaca doanya menghadap ke wajahnya mayit ya. Tapi ulama yang lain menyatakan pembacaan doa itu menghadap ke kiblat. Ya, kita berziarah ke makam Rasulullah, orang-orang askar Saudi itu melarang doa menghadap ke makam Rasulullah, mereka melarang, tidak boleh bid'ah. Padahal itu memang ada pendapat ulama yang membolehkan, masuk diantaranya adalah ulama dari Khurasan ya, dari Khurasan Persia. Wassalamun lizairin ala ahlil maqbarati umuman summa khususon. Kemudian sunnah bersalam bagi orang yang berziarah kepada ahli maqbarah, ahli kubur, baik salam secara umum maupun salam secara khusus ya. Kalau untuk secara umum misalnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh inda awalil maqbarah. Nah kemudian dia mengatakan begini, ketika dia sampai di kuburan bapaknya nih, nanti sebutkan salam khususnya, assalamualaikum ya walidi, sebutkan namanya ya, assalamualaikum ya ummi. Kalau untuk ayah atau ibu, assalamualaikum ya ummi, assalamualaikum ya walidi, ya walidati. Kalau untuk ibu ya walidati. Jadi ada salam umum, ada salam secara khusus. Sama ketika kita ziarah ke makam-makam wali, ada salam umum untuk ahli kubur semua yang ada di situ. Kemudian salam juga untuk wali yang kita kunjungi, ada yang kita ziarah, gitu ya. Narutan iktisara ala hadima atau bitaniyati. Kalau memang mau meringkas salah satu di antara dua salam, yang umum yang khusus, maka cukup dengan salam yang kedua, berarti salam kepada orang tua yang dituju. Gak usah pakai assalamualaikum ya ahla dar mobil mukminin, gak usah kalau memang mau singkat ya. Tapi kalau memang waktunya longgar, lega, salamnya dua. Pertama salam untuk semua, salam untuk ahli kubur, kalau muslimin wal muslimat, baru salam untuk yang khusus. Siapa yang kita yang kita ziarahi, siapa, sebutkan namanya, gitu. Itu namanya salam secara khusus. Li'anna ma'afsabi maksudihi, karena kalau memang itu yang dikunjungi, yang menjadi tujuan,
ya, ya itu lebih khusus, posisinya lebih khusus sehingga kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.